Dalam rangka mendengar aspirasi masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak, maka 2 orang anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat, Obednego Wonggor bersama Dina Isba melakukan turun lapangan ke Kampung Anggra, Distrik Menyembo. Kedua anggota MRP ini disambut antusias oleh warga setempat. Pasalnya selama ini masyarakat di Pegunungan Arfak belum mengetahui lembaga kultur Papua ini sebagai lembaga yang dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat Papua. Oleh karenanya dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak yang dihadiri langsung oleh Bupati Yosia Saroy menyampaikan bahwa kiranya sumber daya manusia atau SDM putra-putri asli Arfak bisa diperhatikan secara serius oleh pengambil kebijakan dan keputusan. Obed mengungkapkan kalau selama ini setiap penerimaan anggota Polri dan TNI bagi putra-putri Arfak yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Pegunungan Arfak rupanya tidak diakomodir secara baik oleh institusi yang berwenang, sehingga banyak putra-putri Arfak yang tidak lulus dalam penerimaan anggota TNI Polri. Selain penerimaan CASIS Polri dan TNI, Obed juga mengungkapkan bahwa setiap kali penerimaan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri, STPDN dan juga CPNS, banyak putra-putri Arfak yang tidak lulus. Untuk itu, kedepannya ia selaku putra asli Arfak akan memperhatikan dan mengawal setiap penerimaan CASIS Polri dan TNI termasuk STPDN, agar putra-putri Arfak juga ada yang lulus dan bisa mengikuti pendidikan hingga selesai. Ada aspirasi dari Bupati Pegunungan Arfak, yaitu beberapa aspirasi yang Bapak sudah sampaikan, yaitu pertama menyangkut SDM putra-putri orang Arfak yang mengikuti tes polisi, IPDN, dan juga Polri dan tentara. Selama ini ada rekomendasi dari Bupati Kabupaten Pega, namun rekomendasi itu tidak diperhatikan oleh pemerintah yang wewenang untuk membuka formasi itu. Maka Pak Bupati menyampaikan aspirasi untuk kami anggota MRP untuk kawal penerimaan ke depannya supaya mencapai apa yang diinginkan atau oleh anak asli Arfak dan mereka puas. Tak hanya soal SDM suku asli Arfak, namun terkait sumber daya alam SDA juga menjadi aspirasi warga. Pasalnya, sejak adanya penambangan emas di wilayah Pegunungan Arfak, warga setempat merasa dirugikan dengan hadirnya penambang ilegal, sebab para penambang ilegal cenderung mendapat keuntungan lebih besar ketimbang masyarakat selaku pemilik hak ulayat. Selain itu, di wilayah Menyembo, lembaga masyarakat adat LMA yang sejak terbentuk di Pegunungan Arfak kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Tak hanya itu, masyarakat juga menginginkan agar budaya suku Arfak seperti tarian adat tumbuh tanah perlu dilestarikan lewat pendirian sanggar, sehingga setiap acara penyambutan tamu di wilayah Pegunungan Arfak cukup menggunakan tarian adat suku besar Arfak. Menyangkut sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak, yang selama ini lewat penambang ilegal, boleh dikatakan seperti itu. Kedepannya kami anggota MRP bisa perhatikan itu sepenuhnya, supaya jangan ada lagi penambang ilegal yang masuk di wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak. Namun berikutnya penyaluran aspirasi dari Ketua LMA Distrik Menyembo. Ada beberapa aspirasi di situ. Yang pertama adalah dilantiknya lembaga masyarakat adat
yang disebut LMA. Sejak dilantik sampai saat ini belum ada perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Yang kedua, pembentukan panitia pemekaran Kabupaten Puncak Arfak. Sejak tahun 2014 itu mereka sudah bentuk panitia pemekaran Kabupaten Puncak Arfak, tepatnya di wilayah Minyambo. Namun sampai saat ini belum menyalurkan aspirasi. Lewat kesempatan penyaluran aspirasi di tahun 2023 ini lewat kami anggota MRP, Pak Ketua LMA selaku tokoh adat di distrik Minyambo menyampaikan aspirasi seperti itu kepada kami. Yang berikut, setiap kegiatan, setiap kunjungan yang dipakai adalah tari-tarian orang Arfak. Namun sebelumnya mereka belum memiliki atau mempunyai pendiri dan juga lembaga. Mereka ada menyampaikan aspirasi ke kami anggota MRP bahwa kedepannya kami mendukung mereka dalam hal mendirikan satu lembaga khusus untuk semua budaya, semua ukiran budaya yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk melestarikan ke daerah maupun ke provinsi maupun ke luar daerah. Sementara itu, anggota MRP lainnya Dina Isba mengungkapkan kalau kesejahteraan masyarakat di Pegunungan Arfak yang banyak menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian rupanya belum menunjukkan peningkatan. Padahal Pegunungan Arfak terkenal dengan hasil pertanian yang melimpah, khususnya tanaman sayuran dataran tinggi. Akan tetapi berlimpahnya hasil pertanian tersebut tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan para petani yang merupakan kaum perempuan Arfak. Pasalnya banyak petani yang mengeluh dengan tidak adanya suatu wadah yang dapat menampung hasil-hasil pertanian mereka untuk dipasarkan, termasuk belum adanya pasar sentral yang layak untuk menjajakan hasil pertanian mereka. Selain itu, para petani hanya bisa menjual hasil pertaniannya ke Kota Manokwari dengan menggunakan mobil angkutan umum dengan biaya sewa mobil yang cukup tinggi yang tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh. Pertama kali kami turun ke Kabupaten Pegunungan Arfak, yaitu di distrik Minyambo, di Kampung Anggra. Di situ kami terima aspirasi dari mama-mama atau perempuan adat, secara khusus perempuan Arfak yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Di situ yang kawan ibu-ibu mereka sampaikan ke saya, dan yang mereka harapkan dari saya kalau saya sudah duduk di anggota MRP, mereka punya aspirasi yang mereka sampaikan itu mengenai pasar. Karena sudah 10 tahun atau sudah 11 tahun Kabupaten Pegunungan Arfak, walaupun mereka punya hasil dari Kabupaten Pegunungan Arfak itu sayuran yang bisa dibilang kasih makan Provinsi Papua Barat, yaitu hasil dari Kabupaten Pegunungan Arfak. Tapi belum ada pasar sentral yang layak untuk mereka pakai untuk berjualan. Setiap hari mereka turun, mereka tak ada hujan. Apabila hujan turun, panas mereka pun tak ada sampai sekarang. Terus mereka punya harga pasaran, harga turun dibandingkan dengan mobil yang mereka pakai. Mobil yang mereka pakai dari Kabupaten Pegunungan Arfak sudah lebih dari 3, 4 sampai 5 juta. Walaupun hasil yang mereka jual dengan harga setempat cuma 5.000. Sayur cuma 1 ikat 10.000. Akhirnya mereka berharap kepada saya sebagai anggota MRP yang mewakili perempuan Papua
secara khusus perempuan Arfak dari Kabupaten Pegunungan Arfak, supaya saya harus perhatikan, saya harus menyuarakan untuk saya bisa kerjasama dengan pemerintah terkait, entah itu provinsi, supaya harus ada pasar khusus. Pasar di Wosi sudah ada, tapi bagaimana untuk cara untuk kerja, supaya mereka juga jangan jual untuk tanah hujan dengan panas. Jadi pasar ini dia sudah merangkum 10 distrik karena mereka semua datang jualan di pasar Wosi setiap hari. Untuk itu Dina berkomitmen untuk menyuarakan aspirasi kaum perempuan Arfak ke pemerintah daerah agar bisa mendapat perhatian serius sehingga kedepannya kehidupan para petani di Pegunungan Arfak lebih sejahtera dari hasil pertanian mereka. Selain hasil pertanian, kaum perempuan Arfak juga mengeluhkan dengan hasil kerajinan mereka, dalam hal ini noken yang belum ada tempat yang layak untuk diperjualbelikan. Untuk itu mereka berharap pemerintah daerah perlu membangun suatu tempat khusus seperti pondok jualan di pinggir jalan untuk mereka bisa mendagangkan hasil kerajinan mereka. Tak hanya itu, kedepannya kata Dina ia akan membangkitkan kembali tarian tumbuh tanah di Pegunungan Arfak sebagai tarian asli suku besar Arfak. Ia akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar setiap penjemputan tamu ataupun kegiatan budaya di Pegunungan Arfak harus menggunakan tarian adat tumbuh tanah, bukan tarian daerah lain. Dan juga mereka punya aspirasi ke saya supaya perhatikan mereka punya pondok jualan di pinggir jalan, supaya mereka bisa taruh mereka punya noken, sayur-sayur, terus pasar di ibu kota kabupaten. Itu yang mereka harapkan. Terus yang ketiga, ya harus ada satu tempat khusus untuk mereka punya noken yang tadi saya bilang, supaya mereka datang jual di satu tempat. Terus yang punya rumah kaki 1000 jual di semua satu tempat. Karena dibilang kalau rumah kaki 1000 yang bikin asli itu dari Kabupaten Pegunungan Arfak. Kalau yang lain mereka pakai lem. Tapi kalau rumah kaki 1000 dari Kabupaten Pegunungan Arfak itu dia asli. Mereka pakai tali, dan juga dia punya kayu, atap, mereka pakai yang asli. Tidak pakai lem, tidak pakai tripex, semua mereka tidak pakai. Jadi ada satu tempat yang khusus supaya mereka punya hasil-hasil yang kerajinan tangan ini, mereka bisa tabung di satu tempat. Iya, itu yang mereka sampaikan ke saya. Terus saya sebagai anggota MRP, saya harus ya buat mereka punya kain atau apa untuk tari-tarian Arfak ini. Saya tambahkan yang tadi Bapak berbicara supaya jika ada kegiatan besar-besaran di Kabupaten Pegunungan Arfak, tidak boleh orang luar masuk di Kabupaten Pegunungan Arfak untuk membawakan tarian atau apapun. Tapi harus tarian asli yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak, 10 distrik itu harus dipakai supaya mereka semua rasakan. Terus keluar daerah ke provinsi, keluar daerah juga harus dinas terkait, yaitu dinas pariwisata, harus mengambil dari 10 distrik ini yang harus mewakili, tidak boleh untuk ambil orang lain. Ya, supaya asli bahwa ini tarian asli dari Kabupaten Pegunungan Arfak. Itu yang mereka sampaikan ke saya, dan aspirasi pun saya terima.